Baik, nama saya Adil Akbar ya. Di sini saya akan langsung masuk ke klinik ujian untuk materi pertama yaitu pengantar ujian. Aku bisa diberi. Jadi sebelum kita memasuki dulu ya, itu ada pertanyaan tadi belum terjawab dari Bapak Sabto Daus. Izin, rata-rata kami ini bekerja pada saat ujian terbentur dengan jadwal kerja itu. Bagaimana ya Bu solusinya? Nah ini pas banget nih. Ada jadwal ujian. Kan kita masuk ke materi ujian nih. Nah, jadi kita pelan-pelan aja ya Pak Sabto Daus sambil kita jawab pertanyaannya, oke? Jadi untuk materi yang saya bawakan adalah pengantar umum tentang penyelenggaraan ujian akhir mata kuliah. Nah, jadi ujian akhir mata kuliah itu kayaknya semua tahu ya artinya ujian akhir semester. Nah, untuk ujian akhir ini dilaksanakan dengan sistem ujian akhir semester sama seperti yang Bapak Ibu telah jalankan atau lakukan pada saat sekolah SD sampai SMA. Jadi nggak bakal asing lagi. Jadi saya nggak akan panjang lebar untuk ujian akhir semester ini gimana. Jadi kita langsung aja nih masuk ke materi gimana ujian di UT-nya. Nah, jadi ujian akhir mata kuliah di UT itu dilaksanakan melalui ujian akhir semester. Bentuk asesmen dalam UAS ditetapkan dengan praktik memperhatikan karakteristik mata kuliah, durasi pengerjaan, dan ketertanganan pengelolaan. Kemudian, untuk penyelenggaraan di akademik, itu menjunjung tinggi marwah atau kehormatan akademik UT, dan di operasional itu tidak merugikan mahasiswa mulai dari waktu sampai hari. Karena untuk penyelenggaraan ujian di UT itu harinya kebanyakan Sabtu dan Minggu. Walaupun ada ujian online yang di hari kerja, namun untuk yang di daerah kami usahakan ada hari Sabtu dan Minggu. Dan juga ini untuk di Banjarmasin Pusat kami juga usahakan semoga bisa di hari Sabtu Minggu juga diadakan ujian online-nya. Untuk ujian tatap muka tentunya hari Sabtu Minggu juga, jadi nggak perlu khawatir Bapak Ibu. Kemudian integritas akademik dalam pelaksanaan ujian. Dalam mengerjakan soal, mahasiswa hendaknya menjunjung tinggi integritas dan martabat akademik serta kehormatan dirinya sebagai insan terpelajar dengan mematuhi tata tertib ujian yang akan disebutkan di materi berikutnya. Kemudian pelanggaran terhadap tata tertib ujian akan mengakibatkan sanksi akademik. Sanksi akademiknya apa? Itu sama nilainya 0 atau E. Semua pihak yang berpotensi turut serta dalam penyelenggaraan UAS, termasuk pengurus Pokjar dan Salut, dipastikan turut serta menjaga dan menegakkan pelaksanaan tertib UAS dengan sebaik-baiknya. Oke, itu integritas akademik kami sudah tahu, jadi kita langsung masuk aja ke materinya. Jadi, yang pertama, ujian akhir semester. Ujian akhir semester itu adalah sumber untuk nilai akhir teman-teman mahasiswa. Nah, jadi misalnya ujian akhir semester itu enggak teman-teman ikutin, maka otomatis teman-teman enggak lulus untuk mata kuliah yang dijalankan. Kemudian untuk soal UAS berbentuk pilihan ganda atau esai uraian. Dari mana sih sumber materi UAS? Nah, materi UAS itu bersumber dari konsep-konsep penting di seluruh modul atau BMP. Modul itu yang mana? Modul itu yang buku. Nah, di buku yang teman-teman miliki itu terdiri dari beberapa modul. Nah, itulah modul yang disebutkan di sini. Nah, kemudian skema apa aja nih ujian akhir semester yang ada di Universitas Terbuka?
Nah, yang pertama itu ada ujian tatap muka atau UTM. Bentuknya ujiannya pilihan ganda, dilaksanakan selama 1 hari ujian dengan 5 waktu, dengan masing-masing waktunya itu 90 menit. Kalau lebih gampangnya 5 sesi, satu sesinya 90 menit. Apabila teman-teman lihat kartu tanda peserta ujiannya, teman-teman periksa nih di sesi mana ujiannya. Apakah di sesi 1, 2, 3, 4, 5, di tabel pada kartu tanda peserta ujian tatap muka. Kalau belum mendownload atau mengunduh dan mencetak kartu tanda peserta ujiannya, segera cetak ya, Bapak Ibu, agar bisa tahu jadwalnya, bisa menyiapkan untuk ujiannya. Nah, kemudian ujian tatap muka diselenggarakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang berlaku sekarang ya, Bapak Ibu. Jadi yang sekarang ini adalah protokol kesehatan untuk heat wave atau suhu panas. Jadi tolong ikuti protokolnya, namun tetap mengikuti dengan aturan kami pada saat ujian. Misalnya selama ujian tidak boleh minum. Walaupun di protokol kesehatan diharuskan untuk menjaga dehidrasi. Ya. Oke, kemudian untuk ujian online, itu ada 2. Yang pertama adalah ujian online mata kuliah, dan yang kedua adalah ujian online TAP. Nah, untuk ujian mata kuliah itu mata kuliah tawar uji tertentu, yaitu mata kuliah tertentu saja yang ada ujian online-nya. Dan kemudian untuk ujian online mata kuliah sama seperti ujian tatap muka, berupa tes pilihan ganda. Kemudian ujian online TAP, tugas akhir program, itu untuk semua mata kuliah TAP yang kode akhirnya adalah 4.500 di kode mata kuliahnya. Dan pasti esai, tesnya uraian. Nah, untuk lebih lanjutnya atau lebih lengkapnya, itu nanti di materi ujian online. Nah, di sini kita pengenalan saja dulu, apa aja yang bakal dibahas nih pada saat materi-materi klinik ujian. Nah, kemudian yang terakhir itu ujian akhir semester take home exam. Ini yang paling gampang lah, soalnya kan ujian akhir take home exam ini dikerjakan di rumah atau di lokasi teman-teman sekarang. Jadi simpelnya itu ujian akhir semester take home exam ini atau THE itu kayak PR yang kami berikan kepada Bapak Ibu teman-teman mahasiswa, dan Bapak Ibu teman-teman mahasiswa kerjakan sesuai atau dengan ada batasan waktu yang kami berikan. Nah, berupa tesnya, berupa tes uraian, tugas, dan proyek. Proyek itu apa? Bisa proyek menari, dan juga baca puisi. Ya, oke, kita lanjut aja ya. Nah, kemudian untuk persiapan mengikuti UAS, apa aja? Nah, persiapan paling yang pastinya itu pensil 2B atau alat tulis, rautan, penghapus, pulpen, dan alat tulis tambahan lainnya yang mungkin dibutuhkan. Itu. Kemudian yang wajib dibawa itu adalah kartu tanda peserta ujian yang dicetak, Bapak Ibu. Tolong yang dicetak. Banyak kejadian itu mahasiswa membawa kartu tanda peserta ujian masih di HP, belum dicetak, jadi tolong dicetak. Karena peraturan ujian tidak boleh membawa HP. Kemudian kartu tanda mahasiswa. Apabila nggak ada kartu tanda mahasiswa, KTP. Masalah nggak ada KTP, SIM, nggak ada SIM, apapun yang ada foto terbaru. Jangan foto jadul. Kemudian pastikan tempat atau lokasi ujian 1 hari sebelum hari H ujian. Nah, itu kan di ujian tatap muka, ada tuh lokasi ujiannya masih kosong di kartu tanda peserta ujian teman-teman. Nah, untuk lokasi ujiannya akan kami segera posting di Instagram UT Banjarmasin dan di Facebook. Jadi, pantengin aja kira-kira sebentar lagi. Nah, kemudian hadir di tempat ujian minimal 30 menit sebelum ujian berlangsung. Kenapa? Karena teman-teman harus nyari ruangnya dulu. Karena untuk ujian tatap muka, di UT Banjarmasin ini, teman-teman, itu di tempat lokasi ruangnya, itu sampai puluhan ruang.
Jadi teman-teman datang harus nyari dulu. Bisa memakan waktu, jadi tolong hadir lama sebelum ujian berlangsung. Yang terakhir, cuma naskah LJO atau BJU yang diterima dari pengawas ujian, apakah sesuai dengan identitas Anda? Kenapa? Karena soal yang diberikan itu ada nama teman-teman. Misalnya akan memberikan nama teman-teman salah dan teman-teman nekat kerjakan, maka nilainya akan E atau 0 kemungkinan, atau nilainya akan rendah. Tolong perhatikan ini di soalnya apakah benar nama teman-teman. Oke, lanjut. Kemudian tanda tangan pada LJU dan BJU dan daftar absensi. Daftar absensi nanti akan diserahkan secara berkeliling oleh pengawas ujian. Namun untuk tanda tangan dan paraf di BJU ini harus teman-teman lakukan secara mandiri. Tentunya kami akan cek pada saat teman-teman mengumpulkan jawaban. Kemudian hindari nyontek-menyontek. Selain perbuatan tidak baik akan dapat sanksi akademik. Sanksi akademiknya apa? Tentu nilainya 0. Kemudian wajib belajar sebelum ujian, pasti. Dan berdoa sebelum ujian. Karena doa itu adalah senjata paling ampuh. Oke, kita baca chat dulu bentar ya. Karena ini kayaknya banyak banget. Ada pertanyaan dari UTM itu hadir ke lokasi yang sudah ditentukan kah, Pak? Ya, benar sekali. Jadi teman-teman harus datang ke lokasi yang ditentukan. Itu untuk ujian online, mata kuliah, TAP, dan ujian tatap muka. Untuk THE, teman-teman cukup di rumah aja kerjakannya. Saya ngerjain PR. Kemudian izin bertanya, Pak. Untuk ujian online, mengajukan numpang ujian berapa hari sebelum hari H masih bisa, Pak? Nah, di Instagram UT Banjarmasin, itu ada postingan untuk pindah lokasi ujian. Jadi di Google aja Instagram UT Banjarmasin atau Instagram Universitas Terbuka Banjarmasin. Itu scroll masuk ke profil, scroll ke bawah dikit, itu ada postingan pindah lokasi ujian. Nah, di situ ada tanggal kapan terakhir bisa menerima untuk pindah lokasi ujian. Kalau nggak salah itu 14 Juni. Untuk cara pindahnya sudah ada di situ. Nah, untuk linknya juga sudah ada di situ. Jadi cukup akses saja Instagram Hotel Banjarmasin. Nah, di situ tolong dilihat. Linknya ada. Nah, di situ mengisi formulirnya. Oke, kemudian untuk kartu tanda mahasiswa diambilnya apakah bisa dititip, Pak? Mengingat ada beberapa teman yang lokasinya jauh dari kantor UT. Bisa. Nah, jadi untuk kartu tanda mahasiswa ini, teman-teman bisa aja langsung menghubungi masa pelayanan kami, namun itu ada billingnya. Ya, teman-teman ada billingnya, nanti dikirim lewat COD barangnya. Jadi teman-teman nih, mengajukan untuk bikin kartu tanda mahasiswa, misalnya. Nah, lalu teman-teman nih mengajukannya ke pelayanan, serahkan NIM-nya aja cukup. Untuk fotonya, kami akan menggunakan foto yang ada di SRS, jadi cukup NIM aja, yang di SIA maksudnya. Nah, kemudian kami akan kasih billing ke teman-teman. Setelah teman-teman bayar, lapor kembali ke kami. Nah, kami akan cetakkan untuk kartu tanda mahasiswanya akan kami kirimkan ke alamat yang pian sebutkan. Tentunya COD. Jadi tolong diterima ya teman-teman, karena kami sangat rugi apabila barangnya sudah kami antar, barangnya kembali. Jadi pastikan dulu teman-teman bisa nih ngambil KTM-nya pada saat kami kirimkan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kalau kartu KTM kita ngambil di mana, Pak? Boleh langsung ke kantor, sebutkan NIM-nya, dan sebutkan kapan kemarin itu cetaknya. Atau kalau belum cetak, nih langsung datang aja minta cetakan dong kartu tanda mahasiswa, biayanya 50.000. Tapi kalau yang pertama mencetak itu gratis. Jadi silahkan datang, prosesnya bentar aja kok, paling 10 menit. Setelah itu dapat kartu tanda mahasiswa, selesai.
Kemudian, oh terima kasih Pak, sama-sama. Nah, Pak saya mau nanya, saya kan sudah mengerjakan sesi 1 sampai 8. Kenapa tidak jadi 100% Pak? Karena sudah menyelesaikan, kenapa tidak jadi 100% Pak? Karena sudah menyelesaikan semua sesi. Nah, untuk aplikasi lah, artinya nih untuk tutorial online, kenapa nggak ada jadi 100%? Nah, kemungkinan tuh ada di nilainya apakah sudah ternilai semua, bisa dicek, itu di tutor, kalau nggak salah menunya di bagian atas, terus ya dinilai. Di bagian nilai dicek nilainya apakah sudah semua. Kalau kalau sudah semua tapi masih belum 100%, nah tuh. Ya. Nah, jadi karena jadi untuk ujian itu kan nilainya 100%. Sedangkan untuk nilai tutorial online itu memberikan 30% maksimal untuk kontribusi nilainya. Nah, kenapa enggak 100%? Karena 70%-nya itu adalah nilai ujian akhir semester. Oke, tenang aja ya. Nggak perlu khawatir. Nah, Pak izin bertanya apakah bisa mengganti tanggal ujian? Bisa untuk ujian online saja. Untuk ujian tatap muka dan THE nggak bisa ganti tanggal ya. Mohon maaf. Mohon maaf ya Bapak Muhammad Bagus Ansari. Nah, kemudian nih pertanyaan terakhir ya, saya anggap dulu ya. Setelah itu kita lanjut. Untuk pengajuan pindah, sekarang saya mengajukan pindah ke Banjarmasin. Masih belum bisa, Pak, karena masih penuh katanya. Iya, benar. Jadi di ujian itu ada kuotanya, Bapak Ibu. Jadi satu ruang itu 20 mahasiswa. Nah, misalnya Ibu nih mau pindah ke hari yang kebetulan kuotanya penuh, maka otomatis nggak bisa. Kecuali kecuali ini suatu saat ada mahasiswa di hari tersebut pindah hari, maka ada satu kuota kosong. Nah, maka Ibu bisa masuk ke hari tersebut. Seperti itu. Oke, lanjut. Kita lanjutkan supaya menghemat waktu. Kemudian sukses mengikuti UAS. Cara pertama adalah pelajari dan kuasai konsep-konsep paling penting dalam modul yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dari mata kuliah yang diujikan, sesuai dengan tujuan pembelajaran dari mata kuliah yang diujikan. Rekam hasil baca dan pelajari rekaman hasil baca Anda kembali. Kemudian hindari membaca sekaligus semua modul BMP saat-saat menjelang UAS, yaitu sistem kampus malam. Berlatih mengenali dan mengerjakan soal latihan atau tes formatif pada modul, itu di buku, letaknya di modul pada bagian akhir modul, masing-masing modul. Jadi modul 1, di lembar-lembar akhir itu akan ada soal formatif. Nah, kerjakan soal latihannya itu. Kemudian, istirahat yang cukup agar dapat mengikuti ujian dengan prima besoknya. Percaya diri, jangan panik, kerjakan soal dengan kemampuan Anda sendiri. Aku mau bilang selamat dan sukses terus ya. Nah, jadi kita langsung menghemat waktu, kita langsung aja ke materi bentuk-bentuk ujiannya. Nah, karena tadi mengantar, kita sekarang ke bentuk ujiannya. Apa aja sih bentuk ujian yang ada di UT ini? Sebentar, Bapak Ibu. Baik, kita masuk ke materi bentuk-bentuk ujian yang ada di Universitas Terbuka.
Jadi, seperti yang kita sebutkan tadi, ada ujian tatap muka, ada ujian online, dan ujian take home exam. Nah, bentuk tesnya apa aja? Bentuk tesnya itu ada yang objektif, dan ada yang subjektif atau uraian. Untuk objektif itu dalam bentuk pilihan ganda, betul salah, menjodohkan, dan isian singkat. Untuk uraian, itu uraian terstruktur dan uraian bebas. Esai lah gampangnya. Nah, untuk tes objektif pilihan ganda ini digunakan untuk ujian online dan ujian tatap muka. Jadi contohnya seperti ini. Kayaknya sudah tahu semuanya pilihan ganda itu gimana. Seperti ujian-ujian yang sering Bapak ya, Ibu dan teman-teman lakukan mulai dari SD sampai SMA. Jadi pilihan ganda seperti ini, seperti di contoh. Kemudian selanjutnya tes objektif menjodohkan. Komponen dasar dari literasi digital itu adalah definisi dari apa? Maka jawabannya adalah teknologi, literasi teknologi. Nah, kemudian literasi digital yang memberikan kemampuan seorang untuk memilih dan memilah informasi. Itu definisi dari apa? Maka jawabannya adalah literasi informasi menjodohkan yang mana yang benar. Nah, untuk ujian ini sepertinya nggak ada lagi ya. Sekarang untuk ujian tatap mukanya, karena sekarang ujian tatap muka itu pilihan ganda. Kalau dulu pada 2015 sebelum 2020 ini masih ada soalnya. Isi singkat ini sama. Kalau sekarang itu dulu itu di ujian tatap muka. Kalau sekarang kayaknya nggak ada lagi. Kalau dulu itu ini untuk bahasa Inggris yang banyak. Kemungkinan teman-teman nggak akan menemukan isian singkat. Kemudian tes subjektif, uraian terstruktur, yaitu tes uraian yang dibatasi ruang lingkupnya, waktu dimensi, referensi, indikator tertentu. Contohnya berdasarkan pada statistik pertumbuhan ekonomi Indonesia, jelaskan bagaimana pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 2010 sampai dengan 2017. Nah, untuk soal ini ada di uraian atau esai, kemungkinan akan ada di TAP nanti atau di THE. Jadi untuk tes subjektif uraian, itu untuk TAP dan THE karena esai kebanyakan. Cara jawabnya itu dengan cara melihat diagram yang ada, kemudian dijelaskan. Contohnya pada soal ini, diagramnya menurun, kemudian naik kembali di bagian tengah. Nah, untuk jawabannya gimana? Tolong jelaskan sesuai dengan bahasa Bapak Ibu, jelaskan dengan rinci, semakin rinci nilainya semakin bagus. Nah, kemudian tes uraian yang dibatasi jawabannya, yang tidak dibatasi jawabannya. Berdasarkan pada pertumbuhan ekonomi Indonesia, jelaskan mengapa di Indonesia tingkat kemiskinan tinggi dan indeks kesejahteraan hidup manusia rendah. Nah, itu adalah uraian bebas, jawabannya bebas sesuai dengan pendapat Bapak Ibu. Tidak ada pertanyaan kalau kita setelah ini. Jawabannya bebas sesuai dengan logika Bapak Ibu saja. Kemudian ujian lisan, oral. Penilaian lisan adalah sarana langsung untuk menilai hasil belajar siswa dan mempertanyakan secara langsung. Dapat berbentuk wawancara dan pertanyaan terstruktur atau dan mengajukan pertanyaan dan meminta tanggapan secara langsung tergantung pada keadaan. Nah, ini ditemukan di mana? Ini ditemukan di ujian pasca sarjana. Kira-kira di sini ada nggak ya pasca sarjana ya? Kalau ada bisa angkat tangan, raise hand. Kayaknya nggak ada ya. Oke, kita lanjutkan saja. Untuk ujian lisan oral itu ada penilaian lisan setelah penilaian pengamatan. Penilaian lisan sering digunakan sebagai bagian dari sesi debriefing setelah pengamatan praktik siswa.
kemudian pengujian lisan dalam bentuk Viva Voice, untuk memastikan tingkat pengetahuan siswa tentang subjek. Dan sebagai konfirmasi hasil karyanya adalah sebagai hasil karyanya sendiri. Ujian bahasa lisan juga ujian ini dipergunakan untuk menilai tingkat kecakapan berbicara. Ini contohnya gimana sih? Contohnya kayak ujian skripsi. Kalau pernah lihat di YouTube. Nah, sudah tahu bentuk ujiannya, jadi selamat mengerjakan ujian tatap muka. Untuk ini kita buka lagi ya, untuk obrolan sesi pertanyaan, boleh bertanya apabila bingung. Ya. Ini ada nih, apakah bisa mengalihkan dari ujian tatap muka ke ujian online? Nah, seperti yang disebutkan tadi di awal, untuk ujian online adalah ujian dengan mata kuliah tertentu saja. Nah, jadi untuk ujian tatap muka ke ujian online itu sayangnya nggak bisa. Ya, Mas Adel atau Mbak Adel, saya nggak Mbak Adel aja ya. Ya kira-kira sudah terjawab Mbak Adel. Kemudian Pak, izin untuk absen sekarang di mana ya? Itu di chat paling baru itu ada tuh. Dari Kak Normi Banjarmasin mengirimkan absen. Bukan, evaluasi. Link evaluasi silakan diisi karena itu sesuai dengan itu bersamaan dengan daftar hadirnya. Kemudian jika ingin ganti jadwal ujian online caranya bagaimana Pak? Nah, itu tadi sudah saya sebutkan tuh Mas masuk ke Instagram AT Banjarmasin, di situ ada postingan pindah lokasi ujian. Nah, di pindah lokasi ujian itu akan ada di situ link untuk formulir untuk pindah ujian, di situ diisi sesuai dengan kolom yang diminta. Nah, setelah itu cek status perubahan jadwalnya di link yang sama. Di bagian paling bawah, isikan aja name Bapak Ibu kalau sudah mengisi form tadi. Dan di situ akan muncul statusnya, apakah masih diproses atau sudah berubah jadwalnya. Izin Pak, bisa diulang Pak, tadi sinyal saya hilang. Oh, Pak Adel, apakah bisa mengalihkan dari ujian tatap muka ke ujian online? Sayangnya nggak bisa ya, Mbak Adel. Sayangnya nggak bisa, karena untuk jenis skema ujian itu sudah ditentukan dari awal. Jadi kami nggak bisa mengubah untuk skema ujian ini ya. Mohon maaf. Jadi ada pertanyaan lagi? Enggak ada. Oh itu udah lama tuh, dan lebih lama. Saya kira-kira sudah habis pertanyaannya. Ya, terima kasih. Saya dari Adil Akbar. Semoga materi yang saya berikan bisa membantu Bapak Ibu untuk ujian nanti. Untuk materi selanjutnya dipersilahkan saya kepada MC.